Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofian Safiri Saldi, kelas 10 MIPA 4. Awal mula munculnya coronavirus. Kasus pertama penyebaran virus corona atau COVID-19 di Cina terungkap setelah ditelusuri kembali pemerintah Cina. Kasus pertama penyebaran virus corona muncul pada 17 November tahun 2019. Pihak berwenang Cina sejauh ini mendeteksi setidaknya 266 orang terinfeksi novel coronavirus tahun lalu. Semuanya berada di bawah pengawasan tim medis di beberapa titik. Wawancara dengan whistleblower dari komunitas medis menunjukkan bahwa dokter di Cina baru menyadari mereka sedang menghadapi penyakit baru pada akhir Desember 2019. Para ilmuwan telah mencoba untuk memetakan pola penularan awal COVID-19 sejauh ini. Epidemi dilaporkan di kota Wuhan di Cina Tengah pada Januari 20. Proses coronavirus menular ke manusia. Dua warga negara Indonesia WNI positif tertular virus corona di wilayah Indonesia. Keduanya disebut sempat berinteraksi dengan seseorang warga negara Jepang yang masuk ke Indonesia. Presiden Jokowi mengumumkan bahwa 2 orang positif corona yang merupakan ibu dan anak itu sedang dalam perawatan di rumah sakit. Dikabarkan juga bahwa 2 WNI positif corona tersebut bertempat tinggal di kawasan Depok. Virus corona jenis baru atau bernama COVID-19 memang bisa menular dengan sangat cepat. Cara penularan virus corona bisa terjadi antar manusia lewat air liur dan selaput lendir. Pakar penyakit menular dari University of California, San Francisco, Charles Chiu, MD, PhD, menjelaskan cara penularan virus corona bisa lewat air liur orang yang terinfeksi melalui bersin dan batuk dengan jarak tak lebih dari 2 meter. Kontak jarak dekat bisa meningkatkan risiko seseorang terpapar wabah mematikan ini. Kontak jarak dekat bisa menular virus corona dimaksud adalah berjabat tangan, berciuman, atau aktivitas lainnya yang melibatkan sentuhan langsung. Cara penularan virus corona juga bisa terjadi jika bersentuhan dengan permukaan benda yang terpapar. Misalnya saja pegangan pintu, saklar, meja, tiang, atau benda-benda lainnya yang pernah disentuh penderita virus corona. Jika permukaan benda terpapar virus corona disentuh lalu tangan secara tak sadar memegang hidung, mata, mulut, atau orang lain yang memiliki selaput lendir atau orang tersebut juga bisa tertular. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti beberapa lama virus corona bertahan di lingkungan luar dan permukaan benda sampai akhirnya mati dengan sendirinya. Jika menurut dari data virus corona, jenis lainnya yang menyebabkan penyakit SARS seperti dilansir World Health Organization, virus corona COVID-19 kemungkinan bisa bertahan hingga 2 hari dalam suhu ruangan, sementara masa inkubasi virus ketika sudah menular pada tubuh manusia adalah 14 hari. 3. Peranan ilmu sains dalam mendeteksi COVID-19 pada tubuh manusia. Kabar baik untuk dunia. Sejumlah peneliti Australia berhasil memecah misteri bagaimana sistem kekebalan tubuh manusia bekerja menghadapi virus corona COVID-19. Sekitar 80% infeksi virus bersifat ringan hingga sedang karena tim peneliti yakin bisa mengatasi pandemi global ini. Temuan tim peneliti Peter Doherty Institute for Infection and Immunity, sebuah lembaga kerjasama Universitas Melbourne dan Royal Melbourne Hospital, sudah dipublikasikan dalam jurnal Nature yang terbit Senin 16 Maret. Kepala Laboratorium Profesor Catherine
Zieska menjelaskan sistem kekebalan tubuh manusia merespon virus corona COVID-19 dengan cara yang sama seperti merespon flu biasa. Populasi sel kekebalan tubuh yang muncul sebelum vaksin virus corona COVID-19 ini pulih adalah sel yang sama yang kami lihat dalam kasus influenza, jelas Prof. Kenziaska kepada ABC seperti dikutip Rabu. Pengujian sampel darah dilakukan dalam 4 waktu berbeda kepada seorang pasien perempuan berusia 40-an. Pasien ini positif terinfeksi virus corona COVID-19 dan memiliki gejala ringan hingga sedang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Ia pernah berada di Wuhan, di China, dan dirawat di rumah sakit Melbourne dengan gejala lesu, sakit tenggorokan, batuk kering, dan demam. Dokter mengambil 4 sampel darah sebelum dan sesudah kesembuhannya. Salah satu peneliti Dr. On Nguyen mengatakan hasil penelitian ini merupakan yang pertama terkait bagaimana cara sistem imun merespon COVID-19. Kami melihat luasnya respon imun pada pasien ini berbekal pengetahuan selama bertahun-tahun soal respon kekebalan tahun pasien influenza, jelas dari Nguyen. 3 hari setelah pasien ini dirawat, kami melihat adanya populasi besar dari beberapa sel kekebalan tubuh. Ini merupakan tanda pemulihan untuk kasus influenza, katanya. Makanya kami memperingatkan bahwa pasien akan pulih dalam 3 hari dan benar itulah yang terjadi, tambah Dr. Nguyen. Tim peneliti mampu melakukan penelitian ini dengan sangat cepat karena Australia sudah memiliki sistem medis yang siap menghadapi infeksi baru. Nama sistemnya adalah Sentinel Travelers and Research Preparedness for Emerging Infections Disease atau STREP-ID yang dipimpin Dr. Irani Tewarajan dari Doherty Institute. Nomor 4. Hubungan sains dan takdir di dalam pencegahan kematian yang disebabkan COVID-19. Secara keagamaan, cara pandang seks ini bisa jadi mengacu pada hadis sahih di dalam Bukhari dan Muslim yang berbunyi tidak ada penularan. Bagi yang meyakini hadis itu tentu akan mengatakan bahwa mempercayai virus sebagai kontagion akan merusak akhirat, sebab bagi mereka tidak ada kuasa atau material lain yang bisa membuat seseorang sakit kecuali Allah. Jadi penyakit adalah kehendak Allah dan mereka yang mendapat sakit adalah ujian dari Allah. Meski begitu, pemikiran keagamaan terhadap wabah itu bukanlah pemahaman tunggal. Dalam sejarah pemikiran Islam, kita juga mengenal nama Lisan ad-Din Ibn al-Khatib, seorang ilmuwan dan penasihat Sultan Muhammad ke-5 di masa pemerintahan Islam di Granada, Andalusia pada abad ke-14. Ibn al-Khatib merupakan ilmuwan pertama yang memperkenal teori kontagion yang dengan menggunakan kaidah sains alam dan berdasarkan pengalaman dari pengamatan atas wabah Black Death yang menimpa Eropa termasuk Andalusia di abad ke-14. Al-Khatib menolak dengan keras pandangan ulama konservatif terkait kepasrahan kepada Allah dan menyikapi wabah penyakit menular. Baginya, penyebab wabah meski dibuktikan melalui data, kajian, renungan, dan penglihatan secara mendalam. Itu tadi tentang virus corona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.